Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ardiansyah dengan NIM 2310952022 dari kelompok 26 praktikum mikroprosesor dan mikrokontroler. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek dari praktikum tersebut, yaitu di modul 4, dan saya mengambil judul itu rancang bangun sistem manajemen daya dan pemantauan thermal inverter berbasis STM32 pada unit PLTS pasca bencana kawasan Batu Busok, Kecamatan Paur. Nah, di sini saya menggunakan 3 sensor, di mana terdapat 1 sensor analog dan 2 sensor dengan komunikasi I2C. Nah, untuk sensor yang pertama itu terdapat sensor INA, di mana untuk sensor INA ini itu dihubungkan secara seri dari baterai ke inverter. Nah, dari tata letak INA tadi itu kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi dari sensor ini itu untuk mendeteksi dari arus beban, tegangan baterai, dan daya. Nah, sebenarnya untuk sensor ini hanya bisa digunakan untuk mendeteksi arus beban dan tegangan baterai. Sedangkan untuk daya itu kita bisa dapatkan dari perkalian keduanya, di mana rumus daya itu V baterai dikali dengan arus beban. Selanjutnya yang kedua itu ada saya ada menggunakan sensor BMP 180 yang saya gunakan di simulasi, namun di dunia nyata saya menggunakan sensor suhu MLX untuk 90614 untuk bagian kontakless. Jadi suhu tersebut nantinya akan mengukur suhu ruang dan suhu di suatu titik. Jadi tidak akan terpengaruh oleh suhu lingkungan atau suhu ruang. Nah, di sini untuk suhu inverter itu kita dapatkan dengan menggunakan rumus raw data atau data yang didapatkan dikali dengan 0,02 F dikurang 273,15 Fahrenheit untuk mendapatkan derajat Celcius. Selanjutnya saya akan menggunakan sensor LDR, itu sensor yang digunakan untuk mendeteksi siang dan malam. Lalu untuk outputnya saya gunakan OLED I2C, lalu terdapat LED traffic atau modul LED traffic, lalu ada modul relay dengan 2 channel. Nah, untuk skema kerja dari rangkaian ini itu yang pertama, si INA itu akan mengukur arus dan tegangan baterai. Ketika si INA mengukur arus dan tegangan baterai, lalu terdeteksi bahwa baterai itu memiliki kapasitas lebih dari 9 volt, itu maka di sini kedua relay akan on. Namun ketika kurang dari 9 volt, maka relay di sini itu akan langsung trip atau langsung off. Lalu untuk suhu, itu suhu kami menggunakan 3 kondisi, yaitu normal, peringatan, dan overheat, yang nantinya akan dihubungkan menuju ke LED traffic, di mana ketika normal itu lampu hijau akan menyala itu di suhu kecil dari 45 derajat, untuk peringatan itu besar dari 45, kecil dari 65, itu lampu kuning akan nyala. Lalu untuk overheat itu di suhu lebih dari 65 derajat Celcius, maka akan LED merah akan menyala. Lalu di sini terdapat OLED. Untuk OLED ini itu akan menampilkan tegangan, arus daya, dan suhu. Lalu terdapat status dari sistem. Nah, selanjutnya di sini relay. Nah, relay inilah yang nantinya akan berperan penting yang digunakan untuk memanajemen si daya, yaitu daya yang menuju ke beban prioritas dan daya yang menuju ke beban non prioritas. Nah, dari seluruh sistem ini nantinya akan saling berkaitan, di mana saat sensor LDR ini itu mendeteksi siang, maka kedua relay ini akan aktif sehingga daya akan menyuplai di kedua beban. Namun ketika malam, saat panel surya itu tidak mendapatkan energi cahaya matahari, maka tidak ada pasokan listrik yang menuju ke sistem, sehingga hanya mengandalkan tegangan yang dari baterai. Nah, maka di sini relay akan memutus daya ke beban non prioritas dan menghidupkan daya dari beban prioritas.
Di sini lalu untuk sensor INA itu akan mendeteksi berapa daya yang terdapat di baterai. Ketika daya atau tegangan yang ada di baterai itu sudah mulai habis dan kurang dari 9 volt, maka relay ini akan memutus kedua beban yang nantinya akan berfungsi untuk mempertahankan efisiensi baterai sehingga masa pakai baterai itu menjadi cukup lama atau tahan lama. Selanjutnya, ketika sensor suhu ini, karena sensor suhu ini kita letakkan di mengarah ke inverter, karena inverter yang digunakan secara terus-menerus itu nantinya akan dapat panas atau suhunya akan naik karena digunakan secara terus-menerus untuk mengkonversi arus DC menjadi ke arus AC. Nah, ketika suhu di sini itu melebihi overheat atau 65 derajat, maka relay di sini juga akan trip atau akan diputus keduanya, sehingga memberikan waktu untuk si inverter ini untuk mengembalikan suhu normalnya. Nah, dari seluruh sistem tadi, ketika si relay ini trip, kedua relay ini trip, maka untuk peringatannya itu berupa buzzer. Maka buzzer akan berbunyi ketika kedua relay ini trip.